Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fedora Aditya Suparman. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5 dan saya di sini akan menjelaskan hasil observasi kami di SMK Adiluhur 2 Jakarta. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan identitas sekolah terlebih dahulu. Nama sekolah yaitu SMK Adiluhur 2, alamat di Jalan Raya Condet RT 5 RW 3 nomor 4 dengan kode pos 13530, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten atau Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Status sekolah yaitu swasta, jenjang pendidikan yaitu SMK, dan nama kepala sekolah yaitu Dedi Haryanto, Eskom MPD. Sekolah ini didirikan pada tahun 1986 oleh Yayasan Pendidikan Islam Adiluhur. Sejak berdirinya hingga saat ini, SMK Adiluhur Jakarta terus mengalami perkembangan baik dari sisi kualitas maupun fasilitas, sehingga SMK Adiluhur Jakarta selalu dapat mempertahankan akreditasi A-nya hingga saat ini dari Badan Akreditasi Nasional. Menurut rekap data terakhir 2021, terdapat total guru di SMK tersebut yaitu 15 guru, tenaga pendidikan dengan total 6, penelitian tindakan kelas atau biasa kita sebut dengan PTK berjumlah 21, dan peserta didik di SMK tersebut berjumlah 193 siswa. Selanjutnya persiapan PLP 1. Adapun persiapan yang kami siapkan yaitu dengan membuat rancangan penelitian yang berfungsi sebagai kerangka awal dalam penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap persiapan yaitu: pertama, pengamatan lapangan untuk menentukan permasalahan yang akan diambil, dan yang kedua yaitu beberapa pertanyaan tentang pemilihan masalah dan perumusan masalah di SMK Adiluhur 2 tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan program PLP 1. Yang pertama yaitu hambatan. Hambatan yang saya rasakan yaitu kurangnya kekompakan untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu tegang dalam menjalankan observasi tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman baik. Pengalaman baik saya dapatkan selama masa lapangan prasekolah yaitu semakin mengerti dan paham tugas-tugas guru dan kepala sekolah, semakin paham apa yang harus dilakukan di masa mengajar dari daring maupun laring. Banyak masukan dan informasi yang dapat memperdalam kemampuan saya untuk bisa menjadi bekal saya di masa depan. Selanjutnya yaitu refleksi hasil kegiatan PLP 1. Kegiatan PLP 1 adalah suatu kegiatan magang untuk mempelajari suatu pembelajaran dan pembakaran suatu terkelolanya pendidikan di sekolah atau madrasah. Kegiatan ini meliputi observasi prasekolah dan observasi terencananya pembelajaran. Bobot mata kuliah lapangan prasekolah atau PLP 1 adalah 1 SKS. PLP 1 ini bertujuan membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan, serta memperoleh pemahaman dan atau keterampilan mengenai pemanfaatan sarana, prasarana, manajemen lembaga, praktik kepemimpinan efektif, dan kultur lembaga yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pelaksanaan lapangan prasekolah atau biasa disebut dengan PLP 1 di SMK Adiluhur yaitu: pertama, upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan metode studi lapangan. Yang kedua yaitu bertambahnya pemahaman dalam pelaksanaan pembelajaran daring atau luring, lebih efisien luring karena membuat siswa lebih tepat waktu dan tidak menyepelekan materi belajar dan tugas. Yang ketiga yaitu peranan guru dalam membina peserta didik menjadi manusia yang berkarakter yang baik juga sangat dibutuhkan.
Guru merupakan sosok panutan atau contoh bagi peserta didik. Keberhasilan pendidikan karakter sangat tergantung dari peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan membacakan skrip wawancara kami dengan kepala sekolah. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik di SMK di luhur ini? Karakteristik ekonomi dan kepribadiannya sudah dicatat di guru BK. Kalau peserta didik secara ekonomi itu menengah ke bawah. Kalau perilaku itu masih perlu dibina dan ada perhatian khusus. Dan ada beberapa yang keluarganya tidak baik. Hampir setiap minggu ada rapat untuk guru dengan wali murid. Yang selanjutnya yaitu saran. Dengan adanya tugas dan peranan guru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, diharapkan guru dapat mengetahui serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan diharapkan terjalin hubungan antara peserta didik sebagai subjek dan objek pembelajaran, sehingga tujuan pendidikan mudah tercapai. Pertanyaan kedua, lalu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja SMK di luhur 2 ini? Sekolah ini yang bertanggung jawab yaitu Kepsek dan bidang studi. Selebihnya, proses kegiatan belajar mengajar dia tanggung jawabkan di kurikulum pada siswa. Pertanyaan ketiga, jika bisa dijelaskan, mohon untuk diberitahu peraturan dan tata tertib SMK di luhur 2 ini. Peraturannya, siswa tidak boleh berambut panjang, di saat offline dilarang membawa barang senjata tajam dan minum minuman beralkohol, dan mereka harus wajib berpakaian rapi dan sopan sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan wawancara kami atau hasil observasi kami pada guru Pamong. Pertanyaan pertama, bagaimana kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi COVID-19 di sekarang ini? Kegiatan yang dilakukan melalui jarak jauh menggunakan internet, menggunakan untuk menyapa anak-anak, terus untuk mengucapkan salam dan memberikan materi di aplikasi Edmodo, Google Meet, ataupun Classroom. Untuk absensi itu kita melihat dari bagaimana dia merespon juga dari keaktifan. Yang penting siswa paham dan mengerti, dan jika izin harus jelas juga, harus ada penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran luring atau daring? Untuk penilaian itu dari tugas penilaian dan absensi. Untuk materi pembelajaran itu memakai LKS juga untuk bantuan. Untuk kelas 10 pun ada PJK juga. Ada yang membuat video, ada karya tulis, paragraf, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang ditemui dalam pembelajaran luring atau daring? Kendala dengan keaktifan siswa biasanya karena jaringan kuota itu. Kalau guru biasanya sudah dikasih materi, siswa masih belum join. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa motivasi siswa selama pembelajaran luring atau daring? Kalau anak kerjain tugas, ya dikasih nilai dan diberi motivasi yang terus-menerus untuk menaikkan mood siswa. Pertanyaan keempat, apa saja kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah? Kegiatan keagamaan, Isra Miraj, santunan, pengajian. Kegiatan lain yaitu ulang tahun sekolah, perpisahan siswa, dan kegiatan normal yaitu upacara 17 Agustus. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler yaitu istighosah. Pramuka ini sesuai masih aktif di online. Ketika offline ada juga taekwondo. Selanjutnya, apa saja praktik-praktik pembiasan dan kebiasaan positif di sekolah? Kita biasakan mengucapkan salam dan sapa ketika bertemu. Baik, itulah yang disampaikan oleh kepala sekolah saat kita melakukan wawancara kepada kelompok kami. Berikut adalah dokumentasi pada saat kami melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah dan guru Pamong.
hasil dokumentasi pada saat kita melaksanakan kegiatan PLKP 1 ini di SMK Adiluhur 2 Jakarta. Dan berikut adalah fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di SMK Adiluhur 2 ini. Dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Ibu Neti Hartati SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah PLP 1, Bapak Dedi Haryanto Eskom MPD selaku Kepala Sekolah SMK Adiluhur 2, dan Ibu Iza Sumiatin SPD selaku Guru Pamong SMK Adiluhur 2. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan. Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan praktikum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pendengar sekalian. Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat untuk kelompok kami khususnya, dan saya dan masyarakat Indonesia umumnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.